Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, apa kabarnya? Kalian hari ini sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Ketemu lagi dengan Bapak pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, seperti biasa pagi hari ini kita akan belajar mengenai PAI dan BP. Nah, untuk temanya ada yang tahu kita akan belajar tema apa pada pagi hari ini? Menyayangi anak yatim. Menyayangi Anak yatim. anak yatim. Baik. Namun sebelum kita melangkah jauh mengenai apa yang akan kita pelajari ke depan, alangkah lebih baiknya kita awali dulu kegiatan belajar kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. Untuk doa, Bapak akan menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Azam untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul adzim. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Azam yang sudah bersedia memimpin doa. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita semua yang ada di sini ya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Dijadikan anak yang soleh dan solehah. Apa yang kalian cita-citakan mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian semua yang ada di sini mudah-mudahan kedepannya kelak kalian akan berguna bagi nusa, bangsa, dan negara serta agama. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Belajar mengenai tema menyayangi anak yatim ini, Bapak harapkan ya setelah mempelajari materi ini kalian itu ya bisa yang pertama menanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari seperti sikap santun dan berbuat baik kepada anak yatim. Dan yang keduanya meningkatkan pemahaman, keimanan, penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam. Itu yang Bapak harapkan ya pada kalian setelah mempelajari materi menyayangi anak yatim. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya tema menyayangi anak yatim ini terangkum di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Baik, anak-anak, tema menyayangi anak yatim ini terangkum di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ya, silakan kalian lihat, ini adalah surah Al-Ma'un, kemudian ini ayatnya juga ada, kalimat-kalimatnya, ayat per ayatnya juga ada. Nanti Bapak akan membaca terlebih dahulu, kemudian setelah Bapak silakan diikuti ya oleh kalian, oke? Bapak dulu, siap. Perhatikan apa yang Bapak ucapkan, apa yang Bapak lafalkan, silakan ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alladzi yukadzibu biddin. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Di sini Bapak sudah membagi kalian menjadi dua kelompok, ya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Sekarang Bapak ingin masing-masing perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2, ya, untuk membacakan Quran surah Al-Maun ini. Silakan mulai dari kelompok 2 yang perempuan, silakan. Ada yang mau? Siapa? Siapa? Ya, silakan. Fadilah. Baca surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, tepuk tangan buat Fadilah ini. Bapak kasih permen. Apa ini kata-katanya? Ya, silakan diterima Fadilah Suryani. Selanjutnya Bapak ingin meminta perwakilan kelompok 1, ya, dari laki-laki untuk membaca Quran surah Al-Maun. Silakan pada siapa? Azam. Silakan Azam untuk membaca surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, tepuk tangan. Bapak kasih permen buat Azam. Silakan. Nanti dimakannya setelah selesai pembelajarannya. Setelah tadi kita membaca Quran surah Al-Maun, ya, mengenai ayatnya. Nah, sekarang kita akan mengetahui terjemahnya apa yang terkandung di dalam Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ya. Di sini ada terjemah surah Al-Maun, cuman Bapak meminta masing-masing dari perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2 membacakan ayat 1 dan ayat 2 sampai seterusnya sampai ayat terakhir ayat 7. Silakan untuk ayat 1 dan ayat 2 Bapak minta kepada Akila untuk membacakannya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghatikan anak yatim. Ya, tepuk tangan buat Akila. Silakan dilanjut ke ayat 3 dan ayat 4 kepada Komala. Silakan. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, maka celakalah
Ya, selanjutnya Kila baca ayat berapa tadi? Ayat 5 sampai ayat 6. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap syaratnya, yang berbuat ria. Ya, terakhir silakan perwakilan dari kelompok 1, Putra. Dan enggan memberikan bantuan. Iya, bantuan. Terima kasih, tepuk tangan buat semuanya. Anak-anak, kembali lagi fokus ke sini ke Bapak. Ayat 1 sampai dengan ayat 3 itu ayat yang menegur ya terhadap orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu bisa kita itu berbuat kasar, bisa berbuat sewenang-wenang ya terhadap anak Yatim. Jadi ayat yang pertama menjelaskan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah Subhanahu wa taala menanyakan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kamu semua tahu nggak siapa sih orang yang mendustakan agama? Kayak gitu ya. Kemudian dijawab di ayat selanjutnya yaitu, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Selanjutnya ya, di sini ada yang namanya Al-Qur'an. Itu ada yang namanya ayat. Setiap ayat itu ada juga yang namanya surat. Surat dan ayat ya, ketika turun itu mempunyai yang namanya sebab turunnya surat ataupun sebab turunnya ayat. Nah, maka bahasa Arabnya itu disederhanakan menjadi bahasa asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ataupun sebab turunnya surat. Ya, baik. Ada yang mau membacakan asbabun nuzul surah Al-Maun? Silakan kepada Cinta Juliana untuk membacakan. Surah Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Nama surah Al-Maun diambil dari ayat ke-7. Surah Al-Maun merupakan surah ke-107 dan tergolong surat Al-Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Ya, tepuk tangan buat Cinta Juliana. Baik, anak-anak, surah Al-Maun ini merupakan bagian dari surah Makkiyah ya. Di Quran itu ada yang namanya surah Makkiyah, ada yang namanya surah Madaniyah. Sudah tahu? Sudah tahu artinya apa? Makkiyah itu apa? Madaniyah apa? Tahu? Belum. Kalau Makkiyah itu Quran ataupun surah ataupun ayat yang diturunkan di kota Makkah. Sedangkan Madaniyah yaitu surat ataupun ayat yang diturunkan di kota Madinah. Baik, Bapak lanjutkan lagi. Masih berkaitan dengan asbabun nuzul ya. Khusus untuk surah Al-Maun di sini dijelaskan ya. Dalam suatu riwayat ya, ayat pertama dan ayat ketiga itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Suatu ketika ada yang namanya ini Abu Sufyan yang sering menyembelih unta setiap minggu ataupun setiap pekan bisa. Nah, kemudian ketika Abu Sufyan ini menyembelih unta, datanglah seorang anak yatim. Ya, dengan tujuan anak yatim tersebut datang kepada Abu Sufyan ingin meminta daging unta. Jawabannya apa kata Abu Sufyan? Ketika anak yatim ini datang, bukannya Abu Sufyan ini memberi ya kepada anak yatim tersebut, akan tetapi Abu Sufyan ini malah menghardik serta mengusir anak yatim. Dengan demikian maka turunlah surah Al-Maun ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 1 sampai dengan ayat 3. Untuk ayat 4-nya itu berbeda lagi pembahasan anak-anak. Ya, ayat selanjutnya kan yang ayat 4-nya fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Orang-orang yang melalaikan
bisa memberi dan mengasihi anak yatim. Anak yatim itu anak yang seperti apa, Pak? Anak yatim itu adalah anak yang tidak mempunyai Ayah. Sebab apa tidak mempunyai ayah? Sebab ayahnya ini Meninggal. Itu anak yatim. Ya. Selanjutnya, ya, pesan pokok surah Al-Maun. Silakan untuk Fadila Suryani membacakan isi ataupun pesan pokok surah Al-Maun ini. Silakan Fadila Suryani untuk membacakan. Quran Surah Al-Ma'un memiliki arti barang yang berguna. Al-Ma'un merupakan surat ke-107 di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 7 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Dalam surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang sifat buruk manusia. Sifat buruk tersebut meliputi menelantarkan dan menghardik anak yatim, tidak ingin bersedekah serta enggan menyantuni fakir miskin. Ya, tepuk tangan buat Fadila Suryani. Baik, kita tarik kesimpulan mengenai pesan pokok surah Al-Maun ini. Bapak jadi punya pertanyaan. Ya, pertanyaannya adalah mengapa Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada anak yatim dan fakir miskin? Silakan kepada perwakilan kelompok 1 Saputra untuk menjawab. Apa tadi? Karena umat muslim semuanya bersaudara. Anak-anak, setelah mengetahui isi pokok ataupun pesan surah Al-Maun, sekarang kita akan mengetahui apa sih hikmah belajar surah Al-Maun ini. Silakan untuk poin-poin mengenai hikmah belajar surah Al-Maun. Ya, Bapak minta kepada Ananda Akila untuk membacakan poin-poin mengenai hikmah belajar surah Al-Maun. 1. Berbuat baik terhadap sesama makhluk Allah, terutama kepada anak yatim. 2. Berbuat sesuatu semata-mata hanya karena Allah. 3. Hindari penyakit hati seperti riya, karena semua amal yang kita perbuat akan hilang nilai kebaikannya apabila amal tersebut disertai dengan riya. Ya, tepuk tangan buat Akila. Selanjutnya, ya, tadi ada poin mengenai hindari penyakit hati seperti riya, karena semua amal yang kita perbuat akan hilang nilai kebaikannya apabila amal tersebut disertai dengan hati yang riya. Jadi riya itu adalah suatu penyakit, ya. Seperti halnya hasud, iri, dengki, sombong, takabur. Nah, riya juga itu temannya yang Bapak sebutkan tadi, penyakit hati. Kalau penyakit zahir seperti misalkan ya, Saputra nih, sekarang hujan, ya, musim hujan, hujan-hujanan, sampai rumah pilek, flu, panas, pusing. Datang, ya, datang ke dokter. Insya Allah sembuh, ya, dengan obat yang diberikan sesuai dengan resep-resep. Kemudian ditanya keluhannya apa. Ketika sudah sinkron diberikan obat, insya Allah sembuh. Datangnya ke dokter. Ya, kita datangnya ke dokter, ya. Tapi kalau kita terkena penyakit hati, tidak ada yang bisa mengobati. Betul? Jadi, siapa yang bisa mengobati? Tidak bisa. Makanya dia ini harus kita hindari. Kita berbuat baik, misalkan kita sedekah, kita berinfak, ya, misalkan di jalan raya kita sedang jalan ke Dengklok, misalkan ke pasar, kemudian di Cikangkung, ya, di pertengahan jalan ada sekelompok orang yang meminta sumbangan untuk renovasi masjid atau musola, ya. Kemudian kita kasih 5.000 ataupun 10.000. Awas. Jangan ngasihnya ini ketika kita melemparkan uangnya itu hati kita punya perasaan, duitnya 5.000 misalkannya. Misalkan tuh uangnya 5.000, ya saya kasih. Awas, nama saya nanti umumkan ya di speaker. Nah, jangan seperti itu. Kalau seperti itu, amal ataupun nilai kebaikannya akan hilang. Naudzubillah gimana? Naudzubillah min. Selanjutnya, Bapak akan menarik suatu kesimpulan. Kesimpulannya adalah makna surah Al-Maun.
Orang yang mendustakan agama itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Tadi kan sudah dijelaskan dalam surah Al-Maun ya, ayat 1 sampai ayat 3. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika ladzi yad'ul yatim. Silakan poin-poin mengenai orang-orang yang mendustakan agama, ciri-cirinya silakan dibacakan oleh Cinta Juliana. Orang yang mendustakan agama itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, orang yang menghardik anak yatim. Menghardik artinya membentak atau menyakiti fisik dan perasaan. Kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Orang yang akan celaka apabila pertama, orang yang lalai dalam sholatnya. Kedua, berbuat riya, mempertontonkan amalnya agar dilihat oleh orang lain, bukan diniatkan semata-mata karena Allah. Ketiga, orang yang enggan menolong dengan memberikan bantuan para pengguna. Ya, tepuk tangan semuanya. Baik anak-anak, setelah kita sampai di kesimpulan mengenai materi yang sudah kita bahas bersama ya, terkait tema menyayangi anak yatim ini, sekarang Bapak punya tugas. Tugas yang pertama yaitu silakan disalin kembali ya apa yang ada di Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai dengan ayat 7. Silakan kalian menyalin semua ayat mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Silakan tulisannya disesuaikan, fontnya juga, fontnya itu memakai tulisan Rotem Kusmani. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan kerjakan. Anak-anak, Bapak punya tugas rumah ya. Silakan nanti kalian kerjakan di rumah. Di sini ada tugas, yaitu LKPD-nya adalah menjodohkan, ya, menjodohkan antara ayat dan terjemahnya, ya. Seperti kalian lihat di sini di depan itu masih semrawut dan kalian cocokkan supaya nanti sinkron antara ayat dan terjemahnya, ya. Silakan nanti kalian kerjakan di rumah. Nanti kita ketemu minggu depan lah. Baik, mudah-mudahan apa yang telah barusan kita pelajari ada manfaatnya, khususnya untuk diri kalian, juga untuk Bapak. Ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak dalam bertutur kata ataupun dan yang lainnya. Mudah-mudahan kalian semua harap memahami Bapak ya. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan untuk doa tutup majelis. Tutup siap. Sebelum kita pulang, mari kita baca mulai. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua ya bisa berjumpa lagi minggu depan dengan Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jangan lupa tadi tugasnya dikerjakan. Ya, nanti minggu depan Bapak langsung menagih mana tugasnya anak-anak. Ya, nanti Bapak nilai, oke?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.